Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 1. Cuaca panas Wellspun di bulan Oktober sangat mematikan. Meski begitu, pagi dan sore hari terasa tenang, karena angin akhir musim gugur. Serenity Hen bangun pagi-pagi sekali untuk membuatkan sarapan untuk keluarga kakaknya yang beranggotakan 3 orang, sebelum mengambil akta kelahirannya dan pergi dalam keheningan. Mulai sekarang kita akan pergi ke Belanda, dan saya membicarakan segalanya biaya hidup, kebutuhan, dan setoran mobil. Adimu harus membagi biayanya karena dia tinggal di tempat kita. Tentu saja, dia membayar $2.000 sebulan, tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Dia pada dasarnya merepotkan kita. Serenity mendengar pembicaraan kakak iparnya saat pasangan itu bertengkar tadi malam. Dia harus pindah dari tempat kakaknya. Namun, hanya ada satu cara untuk menenangkan pikiran kakaknya, dan itu adalah dengan menikah. Karena Serenity ingin menikah dalam waktu singkat tanpa pernah punya pacar, dia memutuskan untuk menerima tawaran Nenek Mai. Serenity telah menyelamatkan wanita tua itu secara kebetulan, dan mengetahui bahwa Nenek Mai sedang mencoba menikahkan cucunya, Sakryok, yang mengalami kesulitan untuk berumah tangga. 20 menit kemudian, Serenity turun ke pemberhentiannya di balai kota. Serenity, sebuah suara yang familiar, menarik perhatiannya saat dia keluar dari mobil. Itu adalah Nenek Mai. Nenek Mai, saat Serenity bergegas mendekat, dia memperhatikan sosok yang menjulang tinggi. Namun jauh berdiri di samping Nenek Mai, dia pasti Sakri, calon suaminya. Pada jarak yang lebih dekat, Serenity tercengang setelah melihat wajah Sakri. Menurut Nenek Mai, cucu tertuanya, Sakri tidak beruntung dengan para wanita meski sudah berusia 30 tahun. Tak perlu dikatakan lagi, Nenek Mai sangat khawatir. Serenity selalu berasumsi bahwa dia pasti mengerikan. Lagi pula, dia mendengar bahwa Sakri mempunyai pekerjaan bergaji tinggi di jenjang perusahaan di sebuah grup besar. Sekarang setelah mereka bertemu langsung, Serenity menyadari bahwa dia salah paham. Sakri sangat tampan dan bersikap acuh tak acuh. Berdiri di samping Nenek Mai dengan wajah masam, dia tampak angkuh dan memberikan kesan untuk menjauh darinya. Pandangan Serenity beralih ke sebuah MPV hitam yang diparkir di dekatnya. Dilihat dari logonya, itu adalah mobil nasional, bukan kendaraan bernilai jutaan dolar. Serenity menyimpulkan bahwa perbedaan ekonomi antara dirinya dan Sakri tidak terlalu jauh. Dia dan teman lamanya di sekolah telah membuka toko buku di pintu masuk sekolah Wellspun. Di waktu luangnya, Serenity juga merajut pernak-pernik kecil untuk dijual secara online. Penjualannya tidak terlalu buruk. Dalam sebulan, dia bisa membawa pulang penghasilan tetap sebesar $20.000. Jumlah yang sama di Wellspun akan menempatkannya di antara para kerah putih. Itu sebabnya dia mampu memberikan $5.000 kepada kakaknya untuk biaya hidup. Meski begitu, kakak iparnya tidak tahu apa-apa tentang penghasilannya. Serenity menyuruh kakaknya untuk menyimpan $3.000 dan hanya mengungkapkan 2.000 sisanya kepada kakak iparnya. Seren, ini cucu tertuaku, Sakri. Dia pria berusia 30 tahun dan bahkan tidak pernah berpacaran. Meskipun dia bukan orang yang paling hangat, dia penuh perhatian dan pengertian. Kamu menyelamatkan hidupku, dan kita sudah saling kenal selama 3 bulan. Percayalah bahwa saya tidak akan merekomendasikan pria jahat kepada Anda. Melihat cerita nenek tentang dirinya, Sakri menatap Serenity dengan pandangan curiga. Dengan dingin dan mendalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin dia sudah kebal terhadap omelannya. Serenity mengetahui bahwa Nenek Mai memiliki 3 putra. Dan masing-masing memberinya 3 cucu, memberkatinya dengan 9 cucu. Karena seorang cucu perempuan tidak ada dalam kehidupan Nenek Mai, dia mencari kedekatan dengan Serenity. Meski malu, Serenity secara terbuka mengulurkan tangan kanannya ke Sakri dan memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Halo, Tuan Yok, saya Serenity Han. Tatapan tajam Sakri mengamati Serenity dari ujung kepala hingga ujung kaki dan punggung. Akhirnya Nenek berdehem. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat, meskipun suaranya mencerminkan nada dingin Sakri. Setelah jabat tangan, Sakri mengangkat tangan kirinya untuk melihat waktu sebelum memberitahu Serenity, "Saya orang yang sibuk, mari kita selesaikan ini."
Serenity menjawab, ya. Nenek Mei menyela, masuklah ke dalam untuk mengurus dokumen, aku akan menunggumu di sini. Nenek, masuklah ke dalam mobil. Hari ini panas sekali, ucap Zachary sambil membantu nenek masuk ke dalam mobil. Melalui tindakannya, Serenity bisa menyetujui pernyataan nenek Mei bahwa Zachary mungkin saja tidak berperasaan, tapi hatinya lembut. Meski mereka orang asing, nenek Mei menyebutkan bahwa Serenity bisa pindah dari tempat saudara perempuannya ke apartemen yang dimiliki Zachary dan dibayar penuh setelah menikah. Hal ini dapat meyakinkan kakaknya bahwa Serenity berada di tangan yang tepat dan mengakhiri pertengkaran di apartemen karena dia. Itu hanya pernikahan demi kenyamanan. Cepat, Zachary kembali ke sisi Serenity dan berkata, ayo pergi. Tentu, Serenity diam-diam mengikutinya ke balai kota. Di kantor pendaftaran, Zachary mendesak Serenity, Miss Hen, Anda masih bisa berubah pikiran jika Anda tidak ingin melanjutkan ini. Tidak peduli apa yang dikatakan nenekku, pernikahan adalah sebuah komitmen besar yang tidak boleh dianggap enteng. Dia berharap Serenity berubah pikiran karena dia tidak punya niat untuk menikahi wanita yang baru dia temui. Bab 2. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Serenity memerlukan beberapa hari untuk mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tidak ada lagi yang bisa Zachary katakan saat itu. Dia mengeluarkan dokumennya dan meletakkannya di depan petugas. Dengan tenang keduanya melakukannya. Pasangan ini dengan cepat menyelesaikan formalitas dalam waktu kurang dari 10 menit. Begitu petugas mengeluarkan surat nikah, Zachary mengeluarkan sikat kunci dari sakunya dan memberikannya kepada Serenity. Dia berkata, rumah yang saya beli ada di Brimfield. Nenek memberitahuku bahwa kamu memiliki toko buku di dekat sekolah Willspoon. Tempatku tidak terlalu jauh dari tempat kerjamu. Ini akan memakan waktu sekitar 10 menit dengan bis. Apakah kamu punya SIM? Jika ya, Anda bisa mendapatkan mobil. Saya dapat membantu pembayaran uang muka, sedangkan Anda bertanggung jawab atas pembayaran bulanannya. Akan lebih mudah bagi Anda untuk bepergian ke tempat kerja. Saya bisa menjadi sangat sibuk di tempat kerja, jadi Anda tidak akan sering melihat saya. Akan ada perjalanan bisnis juga. Jangan pedulikan saya. Jagalah dirimu sendiri. Saya akan mengirimkan pengeluaran rumah tangga kepada Anda pada tanggal 10 setiap bulan ketika gaji sudah keluar. Satu hal lagi. Demi kenyamanan, kita harus merahasiakan pernikahan kita untuk saat ini. Zachary pasti memegang jabatan tinggi di kantor karena dia terus-menerus tanpa memberi kesempatan pada Serenity untuk berbicara. Serenity hanya mengiyakan pernikahan tersebut agar tidak menjadi alasan pertengkaran antara kakaknya dan kakak iparnya. Pernikahan adalah tiket Serenity keluar rumah supaya tetap memberikan ketenangan pikiran pada kakaknya. Itu hanya pernikahan berdasarkan nama. Saat Zachary menyerahkan kunci rumah, dia dengan senang hati menerimanya. Saya punya SIM, tapi mobil tidak ada dalam rencana saya saat ini. Saya biasanya mulai bekerja dengan sepeda. Saya baru saja mengganti aki pada sepeda saya. Jadi sayang sekali jika tidak mengendarainya. Tuan Yok, apakah kita akan membagi tagihannya? Meskipun kakaknya dan kakak iparnya menikah karena cinta, kakak iparnya mengusulkan untuk pergi ke Belanda, seolah-olah saudara perempuannya mengambil keuntungan darinya. Dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mengasuh anak, membeli bahan makanan, memasak, dan mengatur pekerjaan rumah. Seorang pria yang belum pernah mengalaminya sendiri akan berpikir bahwa istrinya akan merasa mudah di rumah dengan mengurus anak, memasak, dan bersih-bersih. Karena dia dan Zachary belum pernah bertemu, sebelum menandatangani surat-surat itu, Serenity akan merasa lebih nyaman jika mereka saling membagi. Tanpa berpikir panjang, Zachary menjawab dengan cemberut, saya mempunyai kemampuan untuk menghidupi istri saya dan keluarga kecil kami. Tidak perlu membagi biaya. Serenity tersenyum. Baik kalau begitu, dia bukan orang yang suka bekerja lepas tanpa kontribusi. Apapun yang dibutuhkan di rumah itu, Serenity berencana membayarnya sendiri. Lagi pula Serenity sudah menghemat biaya uang sewa. Itu semua tentang saling memberi dan menerima, serta saling pengertian untuk hidup bersama secara harmonis.
Zachary mengangkat lengan kirinya untuk melihat waktu sebelum berkata kepada Serenity, "Saya harus kembali bekerja. Anda dapat membawa pulang mobil saya atau memanggil taksi. Saya akan mengganti ongkosnya. Aku akan mengantar nenek pulang ke rumah." Itu mengingatkanku. Mari bertukar nomor untuk saling menghubungi. Serenity mengeluarkan ponselnya dan menyimpan kontaknya. Aku akan naik taksi. Aku harus membiarkanmu pada pekerjaanmu. Oke, hubungi saya jika Anda membutuhkan saya. Sebelum berangkat, Zachary memberinya $200 untuk taksi. Namun Serenity menolak. Namun, dia langsung mengambil uang itu saat melihat dia marah. Zachary berjalan lebih dulu alih-alih keluar dari balai kota bersama Serenity sebagai pengantin baru. Dia langsung menuju ke mobilnya, di mana cucu menantuku. Melihat hanya cucunya yang sudah keluar, Nenek May bertanya dengan ragu, "Kalian masuk bersama. Mengapa kalian tidak keluar bersama? Apakah kamu berubah pikiran? Atau apakah Serenity berubah pikiran?" Zachary mengencangkan sabuk pengamannya sebelum mengambil surat nikah. Berbalik, dia memberikan dokumen itu kepada nenek. "Kami sudah mendapatkan surat-suratnya. Saya harus segera kembali untuk rapat di kantor." Saya memberinya $200 untuk mendapatkan taksi. "Nanak, aku akan mengantarmu ke perempatan depan. Pengawal akan mengantarmu pulang. Kamu tidak boleh meninggalkan Serenity, tidak peduli seberapa sibuknya kamu. Tunggu sebentar. Jangan pergi dulu sebelum Serenity keluar. Kamu bisa kembali bekerja setelah kamu membawanya kembali." Nenek May ingin turun, tapi pintunya terkunci. "Nanak, aku menikahinya sesuai keinginanmu. Tapi kamu tidak bisa mendikte segala sesuatu yang aku lakukan. Akulah yang tinggal bersamanya, jadi itu keputusanku. Aku akan mengamatinya sendiri dan menilai karakternya. Saya tidak akan meresmikan pernikahannya jika dia tidak lulus ujian." Nenek May bergumam, "Perceraian bukanlah suatu pilihan dalam keluarga kami." "Ya, itu tergantung apakah Nenek sudah memilih istri yang pantas untuk menghabiskan sisa hari-hariku bersama." Zachary berkomentar sambil menyalakan mobil. "Pang, Nenek May memukulnya. Tidak ada suami yang akan bertindak seperti ini. Bagaimana kamu bisa pergi dan meninggalkan pengantinmu segera setelah kamu menikah?" Nenek May tahu bahwa karena cucu tertuanya telah memberikan kelonggaran terbesar dengan menikahi Serenity, dia menolak mengalah dalam urusan lain. Sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cucunya mungkin akan menjadikan Serenity janda. Jika Nenek May mendorongnya terlalu jauh, Serenity akan menjadi korban dalam semua ini. Zachary membiarkan Nenek memukulnya. Dia akan membuat Serenity bahagia jika dia pantas mendapatkannya. Seandainya dia berbohong kepada Nenek dan berpura-pura, Zachary akan menceraikannya 6 bulan kemudian. Serenity masih bisa menemukan pria lain karena dia merahasiakan pernikahannya dan tidak punya rencana untuk melakukan kontak seksual. Setelah berkendara selama 10 menit, dia menepi di sebuah persimpangan. Ada beberapa sedan mewah yang diparkir di sana. Salah satunya adalah Rolls-Royce. Zachary berhenti di pinggir jalan dan turun dari mobil. Sebelum melemparkan kunci ke pengawal yang menunggu, dia menginstruksikan, "Bawa pulang Nyonya tua. Aku tidak akan kembali. Aku ingin tinggal bersamamu dan menghabiskan waktu bersama cucu menantuku yang baru." Nenek May membuat keributan. Meskipun demikian, cucu kesayangannya telah masuk ke dalam Rolls-Royce dan tidak mendengarkan protesnya. Dia hanya bisa menyaksikan cucu tertuanya pergi dengan sedan mewah. Faktanya, Zachary adalah penggerak dan pelopor dunia korporat Witherspoon. Dia adalah pewaris keluarga terkaya di Witherspoon dengan kekayaan bersih 100 miliar. Bajingan yang kejam. Nenek May mengumpat cucunya dan bergumam dengan getir, "Aku akan menunggu karma datang ketika kamu jatuh cinta pada Serenity." Kemarahan sebesar apapun tidak dapat membuat cucunya kembali ke sini. Saat Nenek May mengangkat telepon untuk menelepon Serenity, Nenek May sedang duduk di dalam mobil dalam perjalanan pulang. "Seren, Zach sibuk dengan pekerjaan. Jangan dimasukkan ke dalam hati." Merasakan surat nikah yang ada di tasnya, Serenity menjawab, "Saya bisa mengerti. Nenek, saya tidak keberatan sama sekali. Jangan merasa bersalah. Dia membayar ongkosku.
Aku sudah dalam perjalanan pulang. Kamu sudah menikah dengan Zack sekarang. Apakah aku masih nenek Mei bagimu? Serenity tertegun sejenak sebelum memanggil neneknya. Wanita tua itu dengan senang hati menerima panggilan baru itu. Kami adalah keluarga sekarang, Serenity. Beritahu aku jika Zack mengganggumu. Aku akan mendukungmu. Butuh waktu lama bagi cucunya untuk mendapatkan seorang istri. Tidak mungkin nenek Mei mengizinkannya melangkahi Serenity. Bab 3. Aku akan melakukannya, Nenek. Serenity merespons dengan santai. Meskipun nenek Mei baik padanya, Zachary adalah saudara sedarahnya. Sementara Serenity hanya memiliki hubungan keluarga melalui pernikahan. Serenity sulit mempercayai bahwa keluarga Yok akan mendukung Serenity selama konflik di antara pasangan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada mertua kakaknya. Sebelum menikah, mertuanya hanya baik pada kakak Serenity sampai-sampai putri kandungnya cemburu. Lain ceritanya setelah pernikahan. Setiap kali kakaknya Serenity berselisih paham dengan suaminya, ibu mertuanya akan ikut menangani kasus kakaknya karena menjadi istri yang buruk. Singkatnya, anak laki-laki selalu menjadi keluarga, sedangkan menantu perempuan tetap sebagai orang luar. Kamu pasti berangkat kerja, jadi aku harus menjauhi dirimu. Aku akan meminta Zack mengantarmu pulang untuk makan malam ini. Nenek, aku akan menutup toko sampai larut malam. Saya mungkin tidak akan bisa hadir. Bisakah kita menjadwal ulang untuk akhir pekan? Sekolah libur pada akhir pekan. Karena mata pencaharian toko buku bergantung pada siswa. Bisnis berhenti pada hari-hari libur sekolah. Dia akan punya waktu dan tidak perlu membuka toko pada saat seperti itu. Tentu, Nenek Mei sambil berpikir menambahkan, ini akhir pekan. Lanjutkan pekerjaanmu kalau begitu. Wanita tua itu menutup telepon. Alih-alih langsung menuju toko, Serenity mengirim pesan teks kepada sahabatnya Jasmine Sachs bahwa dia akan kembali sebelum bel sekolah terakhir berbunyi. Dengan satu pencapaian besar dalam rencananya, Serenity harus memberitahu kakaknya dan pindah dari tempatnya. Sekitar 10 menit kemudian, Serenity tiba di rumah kakaknya. Kakak iparnya pergi bekerja, sementara kakaknya sedang menjemur pakaian di balkon. Melihat Serenity ada di rumah, kakaknya mengungkapkan kekhawatirannya. Kenapa kamu kembali jam segini, Seren? Apakah tokonya tutup hari ini? Aku akan pergi saat sedang sibuk di sore hari. Apakah Sonny sudah bangun? Sonny adalah keponakan Serenity. Anak laki-laki itu saat ini sedang berada dalam tahap 2 tahun. Belum, rumah tidak akan sepi jika dia bangun. Serenity bertanya tentang tadi malam saat dia membantu mencuci. Seren, kakak iparmu tidak berusaha mengusirmu. Dia sedang mengalami banyak stres karena banyak pekerjaan. Liberty mengklarifikasi untuk suaminya. Serenity sendiri mengetahui betul bahwa kakak iparnya lah yang berusaha mengusirnya secara diam-diam. Kakak iparnya mendapat banyak penghasilan sebagai manajer di sebuah perusahaan. Liberty bertemu dengannya di perguruan tinggi dan bekerja di perusahaan yang sama. Ketika mereka kemudian menikah. Setelah menikah, pria itu dengan penuh kasih berkata kepada Liberty, "Saya akan menjagamu. Tetaplah di rumah dan istirahatlah. Aku tidak ingin kamu lelah ketika bayinya lahir." Percaya dia telah menemukan pria yang tepat. Liberty berhenti dari pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga. Dia melahirkan seorang putra yang tampan setahun setelah menikah. Dia tidak punya waktu untuk berdandan antara merawat anak dan mengurus pekerjaan rumah. Liberty tidak memikirkan untuk memperhatikan bentuk tubuhnya. Dia juga tidak dapat melepaskan diri dari rutinitasnya dan kembali ke tempat kerja. 3 tahun kemudian, Liberty berubah dari seorang wanita muda dan cantik menjadi seorang ibu rumah tangga yang gemuk dan tidak terawat, yang tidak punya waktu luang untuk dirinya sendiri. Serenity 5 tahun lebih muda dari saudara perempuannya. Orang tua mereka meninggal karena kecelakaan mobil ketika Serenity berusia 10 tahun. Sejak itu, Serenity dan Liberty hanya memiliki satu sama lain. Santunan atas kecelakaan orang tua mereka akan cukup bagi kedua saudari tersebut untuk menyelesaikan studi mereka. Namun kakek nenek dari kedua belah pihak keluarga menginginkan sebagian darinya.
Dengan sisa uang yang ada, kedua saudari ini harus berhemat dan menabung agar dapat melanjutkan kuliah. Karena kakek nenek terus memonopoli rumah keluarga, Serenity dan kakaknya terpaksa menyewa. Hari-hari sewa mereka akhirnya berakhir ketika Liberty berjalan menuju pelaminan. Liberty sangat menyayangi Serenity dan berbicara dengan calon suaminya tentang pengaturan tempat tinggal sebelum menikah. Pria itu dengan cepat mengatakan ya tentang keputusan Liberty dan Serenity sebagai satu paket kesepakatan. Tetapi kebenciannya mulai muncul setelah menikah. Maaf, Liberty, aku menjadi bebanmu. Tidak, Seren, jangan berpikir seperti itu. Ayah dan ibu terlalu cepat meninggalkan kita. Hanya aku yang kamu punya. Serenity sangat tersentuh. Sebagai seorang anak, Serenity selalu bisa mengandalkan kakaknya. Tapi sekarang gilirannya menjadi batu karang Liberty. Setelah hening sejenak, Serenity mengeluarkan surat nikah dan menunjukkannya kepada Liberty. Dia berkata, "Saya sudah menikah, kakak. Saya baru saja menandatangani surat-suratnya dan kembali untuk memberitahu Anda, saya akan berkemas dan pindah. Sebentar lagi, kamu telah menikah." Suara Liberty berubah menjadi nada tinggi, hampir memekik. Menatap Serenity dengan tidak percaya. Liberty mengambil surat nikah untuk pemeriksaan lebih dekat. Ada nama saudara perempuannya di samping nama orang asing di kertas itu. Terlampir adalah foto pengantin baru. Ada apa ini? Serenity, kupikir kamu bahkan belum punya pacar. Pria dalam foto itu tampan. Namun matanya yang tajam dan garis-garis kasar di sepanjang fitur wajahnya merupakan tanda-tanda bahwa dia bukanlah orang yang paling mudah untuk diajak berteman. Saat dalam perjalanan pulang, Serenity punya cerita yang sudah dipikirkan semuanya. Dia menjawab, "Aku sudah menjalin hubungan cukup lama. Namanya Zachary. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga dia tidak pernah bisa meluangkan waktu untuk datang menemuimu. Dia melamar, dan aku mengiyakan. Lalu, kami pergi untuk mengambil surat nikah di balai kota. Dia pria hebat. Liberty, dia baik padaku. Jangan khawatir, aku akan bahagia selamanya." Liberty kesulitan menerima cerita itu. Dia belum pernah mendengar tentang pacar seumur hidup Serenity. Namun, yang terakhir sekarang memberitahunya bahwa dia sudah menikah. Serenity pasti mendengar pertengkaran tadi malam. Liberty menangis dan berkata, "Seren, aku sudah bilang pada kakak iparmu bahwa kamu sudah membayar belanjaan. Jangan ragu untuk tinggal bersama kami. Tidak perlu terburu-buru menikah atau pindah." Liberty bertaruh Serenity belum lama mengenal pacarnya. Kalau tidak, Serenity tidak akan menunggu sampai sekarang untuk memberitahunya. Keputusan mendadak untuk mendapatkan surat nikah adalah karena suami Liberty. Serenity telah melampaui batas kesabarannya. Serenity terburu-buru menyerahkan diri sebelum pernikahan. Liberty berada di ujung tanduk. Sambil tersenyum, Serenity menghibur kakaknya. "Kakak, kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Hubungan saya dengan Zachary sangat kuat. Aku mendapatkan akhir yang bahagia. Kamu seharusnya bahagia untukku." Liberty tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir di pipinya. Serenity tanpa dia memeluk kakaknya sampai Liberty menangis dan menjadi tenang. Serenity berjanji pada Liberty, "Aku akan sering mengunjungimu, kakak. Rumah Zachary tidak jauh dari rumahmu di Brinfield. Saya membutuhkan waktu 10 menit dengan sepeda." Bagaimana situasi keluarganya? Saat pernikahan itu dibicarakan, Liberty tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia melanjutkan untuk menggali lebih jauh tentang saudara ipar barunya. Serenity tidak tahu banyak tentang keluarga Yap. Meski sudah mengenal Nenek May selama 3 bulan, Serenity tidak pernah mencampuri urusan pribadi keluarga dan sering mendengarkan dari Nenek May yang dia tahu hanyalah Zachary adalah anak tertua di keluarganya dan memiliki banyak adik laki-laki termasuk sepupu. Zachary punya pekerjaan di salah satu perusahaan terbaik Willspoon. Dia melakukannya dengan baik untuk dirinya sendiri karena dia memiliki rumah dan mobil. Serenity menceritakan sedikit informasi yang dia ketahui kepada kakaknya. Setelah mendengar bahwa Zachary tidak memiliki hutang atas rumah tersebut, Liberty bertanya, "Itu adalah properti pranikahnya, Seren. Bisakah kamu meminta dia untuk menambahkan namamu ke dalam akta kepemilikan?"
Setidaknya, Serenity akan dilindungi jika namanya tercantum dalam akta tersebut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.